tahan selama seminggu, kalian sungguh-sungguh melakukan salat sunnah di rumah. Jamaah sekalian, kadang-kadang terjadi malapetaka karena ada satu kebaikan yang Anda lupakan, lalu malapetaka ini untuk mengingatkan. Kita ini butuh alarm untuk pengingat. Jadi malapetaka, musibah-musibah hampir semuanya alarm untuk mengingatkan Anda bahwa ada kebaikan yang terabaikan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kajian kita bersifat tematik. Ini dalam rangka mengantisipasi kemungkinan bosan dengan kajian yang sangat-sangat panjang bersama Madarijus Salikin. Mudah-mudahan 4 kali Madarijus Salikin, berikutnya tematik, lalu Madarijus Salikin lagi, jadi 4-1. Kajian tematik hari ini insyaallah berlangsung kurang lebih setengah jam, lebih singkat dari biasanya karena jam 6 tepat masjid yang kita cintai ini akan mengadakan satu acara sunatan masal. Yang belum bisa daftar. Jadi jam 6 tepat kita sudah selesai, yang artinya sesi tanya jawab insyaallah akan kita buka jam 5.45. Tema kita hari ini jemaah sekalian adalah tentang rumah bertabur berkah. Bagaimana agar rumah di mana kita tinggal, di mana istri dan anak-anak kita pun mengistirahatkan hati dan tubuh, betul-betul menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang salaf berdoa, ya Allah berkahilah rezekiku, ya Allah berkahilah anak-anakku. Lalu beliau ditanya, apa tidak cukup kita berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku anak-anak? Beliau mengatakan Allah sudah memberikan rezeki bukan? Dan Allah pun sudah memberikan anak-anak. Namun kita khawatir Allah tidak memberikan berkah pada rezeki, dan Allah pun tidak memberikan berkah pada anak-anak. Alhamdulillah rezeki kita ada, anak-anak kita pun ada, rumah kita pun ada. Khawatir kita bukan rezekinya tidak ada, tapi berkahnya tidak ada. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa berkah adalah tentara Allah yang tidak nampak. Tentara Allah yang tidak nampak. Maka apabila berkah jatuh kepada yang sedikit, dia akan menjadi cukup. Apabila berkah jatuh kepada seorang anak, maka dia akan menjadi saleh. Apabila berkah
jatuh pada sebuah rumah tangga, maka dia akan menjadi sakinah. Jadi berkah ini adalah tentara Allah yang tidak nampak, kedatangannya tentu kebaikan. Jemaah sekalian, apa-apa saja faktor-faktor yang membuahkan berkah dalam kehidupan rumah tangga. Materi kajian ini insya Allah telah dibagikan kepada antum yang ada di grup. Jemaah sekalian, faktor pertama keberkahan dalam sebuah rumah tangga, ubudiyatul bait. Anda wajib memahami semua hak dan tanggung jawab dalam rumah adalah dalam rangka ibadah. Semua tanggung jawab Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, fahami sebuah tanggung jawab itu sebagai ibadah. Jemaah sekalian, kalau tanggung jawab Anda fahami sebagai satu kewajiban, boleh jadi akan letih, terlebih kalau Anda tidak mendapatkan hak. Anda telah merasa melakukan satu kewajiban yang seharusnya Anda mendapatkan hak dan ternyata Anda tidak dapatkan hak itu. Sebagai seorang suami yang telah menjalankan kewajiban, Anda tidak merasa mendapatkan hak dan istri. Anda sebagai seorang ayah yang merasa telah menjalankan kewajiban dan ternyata Anda nggak sepenuhnya mendapatkan hak dari anak-anak. Maka jemaah sekalian, tanggung jawab yang Anda jalankan sebagai kewajiban akan ada titik di mana Anda jenuh dan letih dengan kewajiban itu. Maka agama mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa maksudnya? Karena tujuan hidup adalah ibadah, pastikan segalanya adalah ibadah. Bergaullah kalau memang ini ibadah. Jadikanlah perdagangan Anda ibadah. Pastikan profesi Anda ibadah. Pastikan situasi bertetangga Anda adalah ibadah. Termasuk pastikan bahwa seluruh tanggung jawab dalam rumah tangga Anda tidak menjalankannya sekedar kewajiban, tapi lebih dari itu, bahwa semua tanggung jawab ini adalah ibadah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami yang banting tulang untuk kebutuhan keluarga, katakan ini ibadahku kepada Allah. Seorang istri yang harus memasak dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga, sadari bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tanggung jawab yang Anda jalankan sebagai kewajiban akan meletihkan, terlebih kalau Anda tidak mendapatkan hak secara utuh. Tapi tidak ada tanggung jawab yang meletihkan. Bahkan setiap tanggung jawab adalah kenikmatan saat Anda menjalankannya sebagai ibadah. Jemaah sekalian, saat tanggung jawab Anda jalankan sebagai ibadah, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala terhubung dengan rumah Anda. Anda bekerja, ini ibadahku kepada Allah untuk keluarga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul terhubung dengan semua tanggung jawab yang ada dalam rumah tangga, karena Anda telah meniatkannya ibadah. Nah, oleh karena semua tanggung jawab harus di framing adalah ibadah, Anda tahu syarat ibadah adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Anda bekerja, kalau memang ini ibadah berarti Anda ikhlas. Seorang istri memasak, karena ini adalah ibadah berarti Anda harus ikhlas.
Ikhlas itu Anda tidak menuntut siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku bekerja sebagai ibadah, maka aku hanya menuntutmu untuk pahala dan aku tidak menuntut yang lain-lain. Nah, kalau masih sangat besar tuntutan-tuntutan kepada selain Allah untuk sesuatu yang Anda anggap ibadah, menunjukkan bahwa ini ibadah yang cedera. Saya ulangi, apa yang Anda lakukan dengan motivasi ibadah, sementara Anda masih sangat besar menuntut istri, menuntut anak, menuntut suami, tuntutan yang sangat besar atas sesuatu yang Anda nilai ibadah, menunjukkan niat ibadat Anda udah rusak. Karena niat ibadah itu melepaskan Anda dari tuntutan-tuntutan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tuntutan terhadap manusia menyedihkan, menggelisahkan, mengecewakan. Karena manusia ini boleh jadi tidak memberikan tuntutan itu. Kalaupun memberikan, boleh jadi tidak sempurna. Kalau Anda nggak mau terlalu banyak kecewa, kurangi tuntutan kepada manusia. Mereka nggak selamanya mampu memberikan tuntutan Anda. Baik, ini berkah pertama dalam rumah tangga. Pastikan bahwa seluruh hak dan kewajiban, atau lebih tepatnya semua tanggung jawab, adalah ibadah kepada Allah untuk keluarga. Dengan meniatkan semua tanggung jawab adalah ibadah kepada Allah, Anda dapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama, Anda menghubungkan Allah dengan rumah Anda. Dan yang kedua, Anda melepaskan diri Anda dari tuntutan yang berlebihan terhadap istri, anak-anak, suami, dan lain-lain. Baik. Nomor dua, jemaah sekalian, berkah kedua dalam rumah tangga adalah amal saleh. Istri rajin-rajinlah amal saleh. Suami sungguh-sungguhlah amal saleh. Anak-anak sungguh-sungguhlah amal saleh. Anda tahu kenapa? Jawabannya ayat 96 dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu sungguh-sungguh beramal saleh, maka Allah akan membuat cinta di antara mereka. Allahu akbar. Cinta Anda yang hanya muncul dari perasaan seorang suami, perasaan seorang istri, perasaan seorang orang tua, ini cinta yang sangat rapuh. Karena cinta terkokoh, jamaah sekalian, adalah cinta yang ditumbuhkan sendiri oleh Allah dalam hati Anda. Dan Allah akan menumbuhkan cinta dalam hati seorang suami kepada istri. Allah akan menumbuhkan cinta dalam jiwa seorang istri kepada suami. Allah tumbuhkan cinta dalam jiwa anak-anak kepada orang tua. Allah hanya menumbuhkan cinta itu disebabkan karena amal saleh. Jadi, seberapa besar Anda mencintai, jawabannya seberapa besar Anda beramal saleh. Maka tidak ada cinta terbesar untuk Anda kecuali dari orang-orang yang betul-betul beramal saleh. Adapun orang-orang yang preman, orang-orang penjahat, mereka tidak memiliki cinta kecuali cinta yang lemah. Karena cinta mereka hanyalah cinta perasaan. Adapun orang-orang yang beramal saleh, cinta mereka datang dari keimanan. Maka cinta mereka kokoh sekokoh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suami atau istri, kalau yang satu baik dan yang satu penjahat, perlahan-lahan cinta akan pudar. Tidak akan bersatu dua hati yang berseberangan. Yang satu amal saleh dan yang satu penjahat, tidak bersatu itu. Maka ayat 96 dalam surat Maryam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, Allah akan membuat mereka dicintai oleh orang lain. Cuma sekalian, Anda letih kalau Anda lah yang harus membuat orang lain cinta dengan Anda. Kadang-kadang Anda berkorban, kadang-kadang Anda harus
Istilah anak mudanya caper, cari perhatian. Aduh jemaah sekalian, kita sangat capek sekali kalau kitalah yang membuat orang lain cinta dengan kita. Kenapa Anda tidak berusaha? Allah yang membuat mereka cinta dengan Anda. Ternyata ayat 96 surat Maryam menjawab, Allah hanya akan membuat orang lain mencintai seseorang ketika dia punya kesungguhan dalam beriman dan beramal saleh. Berkah yang ketiga jemaah sekalian, berkah yang ketiga dan keempat, saya ingin Anda fokus di sini. Nomor 3 dan nomor 4 ini Masya Allah, ini keberkahan luar biasa dalam rumah tangga. Apa itu? Masuk dengan basmalah dan pastikan ucapan salam. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala asy-syaitanu li ashabi la mabita lakum wa la asya." Ternyata saat Anda akan memasuki rumah, setan mengikuti Anda untuk ikut dalam rumah Anda. Boleh jadi Anda bawa satu setan tapi bapaknya, dia bawa juga istri dan anak-anaknya. Bisa jadi kan? Tapi kata Nabi SAW, apabila di ambang pintu Anda ucapkan basmalah, bismillah, setan-setan yang mengikuti itu kemudian mengatakan, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat untuk nginap bagi kalian. Tidak ada juga tempat untuk makan untuk kalian. Ayo kita pergi. Jadi tidak ikut setan itu masuk. Nah, lalu nomor 4 jamaah sekalian adalah salam. Nah, oke, bismillah memasuki rumah. Bisa Anda bacakan bismillah singkat. Bismillah, assalamualaikum, bisa. Kalau Anda mau lebih panjang lagi ada bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kalau yang dua ini terasa panjang, ya ambil yang pendek saja. Masuk rumah bismillah. Khasiatnya setan-setan yang tadi ingin ikut masuk rumah, mereka akan terhalangi dengan zikir. Mereka semua akan pulang. Anda bisa bayangin nggak kalau Anda pulang masuk rumah bawa setan, istri masuk rumah bawa setan, anak-anak masuk rumah bawa setan. Berapa banyak setan dalam rumah tangga? Maka dari sekarang ini jemaah sekalian, di antara berkah besar dalam rumah, bahwa Anda dan seluruh anggota rumah tangga jangan masuk rumah kecuali dengan nama Allah. Bismillah. Kemudian yang keempat adalah salam. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun salamuka barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik." Riwayat Imam Tirmidzi. Nabi berpesan kepada Anas bin Malik, "Wahai anakku, kalau kamu masuk rumah ucapkan salam. Karena salam itu akan menjadi berkah untukmu, juga akan menjadi berkah untuk seisi rumah." Jadi ternyata di antara hal yang membuat Anda berkah bagi orang lain selalu bersalam. Ini dalam hadis Anas, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wahai Anas, masuk rumahlah dengan salam. Salam yang kau ucapkan masuk rumah berkah untuk dirimu, berkah untuk seisi rumah." Makanya salam yang panjang justru ada kata berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau tidak biasa nanti anak-anak kita nyambungnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak menyambungin alhamdulillah. Dia anggap Anda mau ceramah. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, poin 3 dan poin 4 ini mendesak mulai hari ini Anda amalkan. Kasih tahu kepada seluruh isi rumah, tidak boleh setan masuk ke rumah ini, cukup manusia saja. Ucapkan basmalah.
Siapapun yang masuk rumah harus membawa berkah. Ucapkan salam. Jemaah sekalian yang saya hormati, berkah yang kelima untuk rumah tangga Anda adalah berikanlah rumahmu sebagian dari salatmu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi kita SAW bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fil masjid, falyusalli fi baiti." Kalau seseorang di antara kalian telah selesai salat jamaah di masjid, pulanglah ke rumah, lakukan ba'diyahnya di rumah. Fa innallaha ja'ilun li baitihi khairan min ij'alu li baitikum ba'dhan min salatikum, nasiban min salatikum. Berikan rumah kalian sebagian salat kalian. Sebagian yang dimaksud adalah salat sunnah. Jadi semua salat sunnah berikanlah untuk rumah Anda. Kenapa demikian? Fa innallaha ja'ilun li baitin khairan min salatihi. Karena Allah Azza wa Jalla akan menjadikan salat sunnah di dalam rumah menjadi kebaikan bagi rumah tersebut. Ini akan menjadi kebaikan. Syekh Mukhtar Syinqiti hafizahullah, beliau didatangi sepasang suami istri. Intinya si suami mengatakan, "Syekh, minggu-minggu ini kita udah mantap daftar cerai di pengadilan. Gak ada lagi kata perdamaian sudah." Kata Syekh Mukhtar, "Saya pun tak tahu siapa yang benar, kamu atau dia. Cuman tahan selama seminggu. Kalian sungguh-sungguh melakukan salat sunnah di rumah." Jamaah sekalian, kadang-kadang terjadi malapetaka karena ada satu kebaikan yang Anda lupakan, lalu malapetaka ini untuk mengingatkan. Kita ini butuh alarm untuk pengingat. Jadi malapetaka, musibah-musibah hampir semuanya alarm untuk mengingatkan Anda bahwa ada kebaikan yang terabaikan. Akhirnya sepasang suami istri ini sungguh-sungguh melakukan salat sunnah. Suami semua salat sunnah di rumah, istri pun sungguh-sungguh salat sunnah di rumah. Perlahan-lahan hati mereka berubah. Kalau Anda ingin mengubah orang lain, untuk Anda itu berat. Tapi kalau Allah yang mengubah orang lain untuk Anda, itu sangat mudah. Anda tahu jemaah sekalian, 2 minggu kemudian sepasang suami istri ini menjumpai Syekh Mukhtar. Beliau mengatakan, "Wahai Syekh, rencana cerai tak jadi. Kita mantap untuk berjalan bersama sampai mati." Maka jemaah sekalian, sekali lagi, kalau Anda lah yang harus mengubah orang lain untuk Anda, itu meletikan. Kenapa Anda tidak berusaha Allah yang mengubah orang lain untuk Anda? Oleh sebab itu, berkah yang kelima dalam rumah kita adalah berikan rumah kita sebagian dari salat, alias seluruh salat-salat sunnah lakukan di rumah. Kemudian berkah yang ketujuh adalah tilawah, terkhusus surat Al-Baqarah. Usaid bin Khudair ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Suatu malam Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, beliau berkata, tiba-tiba saya rindu dengan Al-Quran. Maka beliau bangun dan beliau membaca Al-Quran. Tiba-tiba kuda beliau yang diikat di belakang rumah meronta-ronta, berteriak-teriak, meringkik. Akhirnya Usaid bin Khudair menghentikan bacaan Al-Quran. Lalu kuda itu pun tenang. Merasa kuda telah tenang, Usaid bin Khudair kembali membaca Quran. Kembali lagi kuda ini meringkik-ringkik. Akhirnya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu keluar. Ada apa di luar? Ternyata beliau melihat sekeliling rumah penuh dengan awan. Penuh dengan awan, namun perlahan-lahan hilang. Pagi hari Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu
melaporkan kejadian ini kepada Nabi SAW. Nabi kita SAW bersabda, wahai Usaid, seandainya kamu baca Quran sampai pagi, seluruh kota Madinah akan melihat bagaimana rumahmu terselimuti oleh awan yang tebal. Dan awan yang tebal, wahai Usaid, adalah jejak-jejak malaikat yang mendatangi rumahmu. Mereka ingin mendengarkan Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nasa'i radhiyallahu rahimahullah, Nabi kita bersabda, kalau seseorang membaca Al-Quran, maka malaikat menempelkan mulut-mulut mereka dengan mulut orang yang membaca Al-Quran, agar kalamullah masuk ke dalam diri mereka. Karena anda tahu, tidak ada malaikat yang baca Quran selain Jibril. Mikail tidak ikut baca Quran. Semua malaikat, tidak ada yang baca kalamullah kecuali Jibril alaihissalam. Maka malam Lailatul Qadar malaikat rame-rame turun ke muka bumi. Kenapa? Ini adalah malam Al-Quran. Nah, jadi anda bayangkan kalau di rumah anda terus-menerus anda bacakan Al-Quran, ini rumah yang terus-menerus dikunjungi oleh malaikat. Kasih tahu istri-istri, nanti kau baca Quran biar malaikat datang. Kasih tahu anak-anak, kamu baca Quran biar rumah ini dikunjungi malaikat. Tentu kalau malaikat yang berkunjung, setan akan menjauh. Nah, terlebih lagi surat Al-Baqarah, karena Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian kubur. Fa inna syaitana yafirru min baitin yuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan berlari, bukan pergi, berlari. Akan berlari dari satu rumah karena surat Al-Baqarah yang dibacakan di dalam. Kemarin saya dengar ceramah seorang syekh, namanya Dr. Zuhair dari Mesir. Beliau mengatakan, alhamdulillah saya diberikan Allah spesialisasi untuk ruqyah. Ratusan kali saya diundang untuk meruqyah rumah tangga yang berantakan. Jadi suami istri dikumpulkan lalu diruqyah. Ratusan kali. Beliau mengatakan rata-rata rumah tangga yang nyaris berantakan itu alhamdulillah terselesaikan dengan ruqyah. Sehingga kata beliau, kesimpulan saya, banyak konflik dalam rumah tangga itu berpangkal pada aib. Ada orang-orang yang cemburu, terjadilah aib kepada seorang istri. Ada orang yang cemburu, terjadilah aib kepada seorang suami. Sehingga muncullah konflik, suami kok nggak bisa maafin, istri kok dendamnya nggak hilang. Kita berpikir ini persoalan yang logis. Padahal sesungguhnya ini adalah ain yang menyerang suami dan istri karena banyak orang yang menaruh cemburu dengan mereka. Nah, tentu Anda nggak perlu undang tukang ruqyah ke rumah. Hanya saja jemaah sekalian, pastikan entah sekali sehari, entah sekali 3 hari, entah sekali seminggu, di rumah Anda dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau Anda tidak bisa membacakannya dan itu panjang sekali, sudah bacakan 5 ayat pertama dengan suara terdengar, sesekali bacakan ayatul kursi dengan suara terdengar, atau bacakan bagian terakhir dari surat Al-Baqarah dengan suara terdengar. Ala kulli hal, dalam jumlah yang sangat besar, konflik rumah tangga berpangkal dari ain, sehingga solusinya bukan logika, bukan keuangan, bukan pekerjaan. Solusinya adalah bacakan Al-Baqarah. Setan yang membuat konflik ini semakin besar. Maka Nabi bersabda, setan akan berlari dari rumah disebabkan karena surat Al-Baqarah. Jemaah sekalian yang saya hormati, silaturahmi, akhlak, kemudian santun dalam bertetangga, ini pun berkah untuk rumah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, silaturrahim wa husnul khuluq
wa husnul jiwar ya'murna ad-diyar wa yazidna al-a'mal. Kata Nabi SAW, silaturahmi, akhlak, santun bertetangga, 3 hal ini berkah untuk rumah dan menambah usia. Kalau Anda memilih 3 hal ini jamaah sekalian, silaturahmi oke, akhlakul karimah luar biasa, terhadap tetangga pun baik, rumah tangga Anda penuh berkah dan usia Anda dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkah yang ke-9 adalah kelembutan. Idza aradallahu li ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Sahihul Jami' dari Aisyah. Apabila Allah ingin satu rumah tangga dalam kebaikan, maka Allah membuat seluruh isi rumah tangga memiliki kelembutan. Suami lembut, istri lembut, anak-anak lembut. Kemudian jemaah sekalian, berkah yang ke-10 adalah qanaah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabtali ibadahu bima a'tah, faman radiya bima qasama Allah azza wa jalla lahu, barakallahu lahu fihi wa wassa'ah. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan pemberiannya. Allah uji kalian dengan pemberian-pemberiannya. Hari ini Allah uji Anda dengan pemberian sebesar 100.000. Hari ini Allah uji Anda dengan pemberian sebesar 50.000. Kata Nabi, Allah menguji kalian dengan pemberian-pemberiannya. Tapi kata Nabi, siapa yang ridha dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberkahinya, kemudian Allah akan melapangkannya. Anda ridha pemberian Allah 50.000 hari ini? Ridha Anda akan menjadi sebab 50.000 menjadi berkah. Esok lusa akan dilapangkan. 50 hari ini, besok 5 juta. Hari ketiga 5 miliar. Wow. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian yang ke-11 ini editnya belum masuk kepada Anda. Ucapkan barakallah, bukan masya Allah. Saya sudah edit tapi rupanya belum masuk. Ucapkan barakallah, bukan masya Allah ya, barakallah. Maksudnya Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum fi nafsihi wa malihi wa akhihi ma yu'jibu falyubarrik, fa innal 'aina haqq." Kalau kalian gembira dengan keadaan kalian, kalian gembira dengan harta kalian, atau kalian gembira dengan orang lain, segera ucapkan barakallah, fa innal 'aina haqq, karena ain itu adalah benar. Ini harta, Anda senang dengan harta, terus bertambah. Kalau Anda tidak banyak-banyak mengucapkan barakallah, ini harta akan terserang ain. Anak Anda, istri Anda, itukah yang menjadi kebahagiaan Anda, dan Anda nggak mengucapkan barakallah, ini pun akan terserang ain. Maka Nabi kita bersabda, apabila di depan mata kalian ada yang membahagiakan kesehatan kalian, harta kalian, orang-orang dekat dan saudara kalian, segera ucapkan barakallah, karena ain itu memang hak dan benar. Kemudian jemaah sekalian, berkah yang ke-12 adalah makan bersama. Jangan makan satu-satu. Kalau Anda makan bersama, maka makan bersama ini akan menjadi berkah. Kemudian jemaah sekalian, berkah yang ke-13 adalah berpagi-pagi. Berpagi-pagi dalam arti dari zuhur sampai syuruk jangan ada yang tidur. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita, apalagi di musim panas, beliau pun tidur di pagi hari. Tapi Aisyah tidak pernah tidur sebelum syuruk. Jadi ini di rumah ini, kalau antara subuh dengan syuruk, ini ghanimah, ini waktu yang sangat mahal. Kalau ada anggota keluarga yang tidur di jam seperti ini menghilangkan berkah. Karena Nabi kita berdoa, Allahumma barik li hadhil ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umat yang berpagi-pagi. Yang Anda lakukan dari subuh sampai syuruk, Anda zikir pagi. Selesai zikir pagi, usahakan untuk tilawah.
Nah, kalaupun Anda ingin tidur, kalaupun Anda ingin A dan B, pastikan itu selesai syuruk dulu. Kemudian yang terakhir ini pun sangat dan sangat penting. Apa itu? Lindungi nikmat dengan merahasiakannya. Nikmat Allah kepada Anda sangat banyak. Kalau Anda ingin melindungi nikmat ini, jadikanlah ia rahasia. Yang artinya banyak malapetaka karena pamer dengan nikmat, pamer dengan rumah, pamer dengan mobil, pamer dengan harta, pamer dan pamer ini menghancurkan berkah. Ini menghancurkan berkah. Maka di antara cara agar nikmat-nikmat yang ada dalam rumah tangga Anda dilindungi oleh Allah, jangan membuatnya sebagai pamer. Maka ulama-ulama kita berpesan, lindungi nikmat-nikmat yang ada pada kalian dengan merahasiakannya. Wallahu ta'ala alam. Inilah 14 berkah dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Bagi Anda yang hendak bertanya, dipersilakan. Kenapa? Apa itu? Nomor 6. Apa bunyinya? Oh iya. Memerintahkan salat untuk keluarga adalah berkah. Ini dalam surat Taha. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa." Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah, kami tidak minta rezeki kepadamu. Maka rezeki untuk satu rumah tangga adalah satu berkah dan akan terbuka saat Anda memerintahkan salat. Kadang-kadang anak-anak, ini anak-anak bakal berantem kalau kita disuruh salat. Tetap perintahkan mereka salat. Jadi kita memerintahkan anak salat bukan sekedar karena kewajiban, tapi karena kita ingin membuka pintu rezeki. Kadang-kadang pintu rezeki tidak dibuka oleh Allah kecuali dengan ini, bahwa Anda memerintahkan salat untuk keluarga. Subhanallah, tidak ada dalil bahwa Anda perintahkan orang lain salat lalu rezeki Anda dibuka. Yang ada adalah Anda perintahkan anggota keluarga Anda salat, maka pintu rezeki pun terbuka. Ya, bagaimana dengan anak-anak saya yang sudah tidak satu rumah karena mereka sudah menikah? Kalau mereka masih anggota keluarga, suruh juga. Jadi masuk waktu zuhur, kirimkan WhatsApp kepada grup keluarga. Salat. Satu kata saja. Kalau misalnya Anda malas nulis banyak-banyak. Nanti asar, salat. Kan Anda punya grup keluarga. Anda, istri, anak-anak. Ya, ini setiap waktu salat kirimkan salat. Kenapa? Karena Allah membuka pintu rezeki untuk rumah tangga kalau salat diperintahkan dalam rumah tangga tersebut. Jadi kalau di rumah tangga Anda nggak ada perintah salat, wajar kalau rumah ini rezekinya perlahan-lahan akan berkurang. Waliyadzubillah. Bagaimana kalau rumah tangga atau suami dan istri dan anak-anak adalah satu, masuk menciptakan rumah tangga yang adalah kurang nyambung saya ini. Bagaimana kalau rumah tangga antara suami dan istri dan anak-anak tidak satu, ya dapat difahami lah, tidak satu frekuensi. Jadi tidak sejalan. Suaminya ke kanan, istrinya lurus, anaknya ke kiri. Di mana ketemunya? Ya nggak ketemu kalau beda jalan. Jemaah sekalian yang saya hormati, nomor satu, betapapun rumah tangga seperti ini berbeda jalan, pertama Anda jangan putus asa. Anda jangan putus asa kalau di depan Anda belum ada nikmat, belum ada berkah.
Terus Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku sudah tidak mampu memperbaiki keluarga ini. Ini nomor satu. Aku sudah tidak mampu memperbaiki keluarga ini, maka perbaikilah ya Allah. Terus menerus Anda berdoa seperti ini. Ikhtiar terbesar Anda memperbaiki keluarga bukan nasihat. Tapi ikhtiar terbesar Anda memperbaiki keluarga adalah doa. Doa. Dan sepanjang ada waktu untuk berdoa, sepanjang itu tidak ada waktu untuk putus asa. Masih ada waktu berdoa, ya. Kalau itu jangan putus asa. Baik. Pertanyaan terakhir jamaah sekalian yang saya hormati. Apakah hadis barang seperti motor, rumah termasuk riba? Apakah kredit barang seperti motor atau rumah termasuk riba? Jual beli kredit hukum aslinya boleh. Jual beli kredit hukum aslinya boleh. Tidak ada riba di sana. Riba itu terjadi kalau terjadi penundaan. Nah, karena dalam penundaan Anda akan kena penalti. Penalti ini dalam pendapat sebagian ulama adalah riba. Tapi pendapat yang lebih kuat, denda dalam keterlambatan pembayaran kredit tidak dinamakan riba. Karena ini bukan keuntungan dalam hutang piutang, melainkan ini adalah ganti rugi. Ini showroom, kalau Anda nunggak terus dia rugi. Agar dia nggak rugi, maka Anda pun dibebankan denda. Denda ini bukan untung dalam hutang piutang, tapi denda ini adalah ganti rugi dalam hutang piutang yang tertunda. Nomor dua, terjadi pula ini riba, ini apa namanya, sesuatu yang disebut riba dan bukan riba. Nomor dua, riba terjadi dalam kredit kalau ini bukan jual beli kredit, tapi ini akal-akalan saja. Sehingga di sini Anda membutuhkan pihak ketiga. Kalau jual beli kredit itu kan cuma dua pihak. Saya punya uang 5 juta, Anda punya barang bernama motor. Dua pihak saja. Nah, riba itu terjadi kalau Anda melibatkan pihak yang ketiga. Namanya apa? Leasing. Dari si leasing inilah nanti datang riba. Karena Anda nggak punya uang, harga motor 10 juta misalnya, uang Anda 5 juta, datang leasing. Leasing ini meminjamkan uang untuk atas nama Anda sebesar 5 juta, tapi Anda harus kembalikan sebesar 7 juta. Sebesar 7 juta. Kenapa 2 juta? 2 juta ini adalah riba. Karena ini si motor ini kan dia nggak mengkreditkan, dia mau jual cash saja. Maka harus ada yang bayar cash ke dia, sehingga kredit Anda itu bukan kepada motor tetapi kepada leasing. Sehingga jatuhnya Anda ke leasing berhutang. Ini bukan jual beli kredit lagi. Anda merasa jual beli kredit dengan motor? Enggak, Anda justru ngutang dengan pihak leasing. Kecuali kalau leasing ini leasing yang syar'i. Kurang berapa lagi? 5 juta udah nih, saya tombokin 5 juta, kamu bayar 5 juta. Kalau leasingnya syar'i jelas tidak ada bunga. Tapi kalau leasingnya konvensional jelas akan ada riba. Jadi dengan demikian, kalau jual beli kredit murni jual beli kredit nggak ada riba. Karena itu hanya dua pihak, penjual pembeli. Bagaimana dengan denda? Denda itu pun bukan riba. Karena dia adalah ganti rugi, bukan keuntungan dalam hutang piutang. Adanya riba dalam jual beli kredit kalau terlibat pihak ketiga yang bernama leasing. Karena leasing membayarkan motor atas nama Anda secara cash, kemudian Anda kreditnya bukan ke motor tetapi ke leasing. Yang notabene kredit ini lebih besar daripada harga barang. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.